Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pepi Handayani, NPM 18160097 dari Prodi PGSD 6B. Di sini saya akan memaparkan materi yang saya ketahui dari bab 1, 2, dan 3. Bab 1, konsep pembelajaran mikro simulasi. A. Hakikat pembelajaran mikro simulasi. Simulasi pembelajaran atau pembelajaran mikro teaching berasal dari dua kata, yaitu mikro dan teaching. Mikro berarti kecil, terbatas, dan sempit, sedangkan teaching berarti mendidik atau mengajar. Mikro teaching adalah salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan dalam waktu dan akomodasi yang terbatas, miniatur mengajar. Unsur-unsur pokok pembelajaran itu ada 4. Yang pertama, tujuan atau kompetensi. Yang kedua, materi yang harus dipelajari siswa. Yang ketiga, metode dan media. Dan yang keempat, evaluasi. Untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan pembelajaran mikro, di sini saya mengambil salah satu pengertian menurut para ahli tentang mikro, yaitu menurut Rostia 1982. Pembelajaran mikro merupakan suatu kegiatan mengajar di mana segala sesuatu dikecilkan atau disederhanakan. B. Tujuan dan manfaat pembelajaran mikro. Tujuan mikro yaitu memiliki tujuan dalam upaya memfasilitasi mahasiswa, calon guru, untuk menguasai dan memiliki kompetensi yang diharapkan. Manfaat mikro diantaranya, yang pertama, manfaat bagi mahasiswa, calon guru, seperti setiap mahasiswa calon guru dapat berlatih bagian demi bagian di setiap keterampilan mengajar yang harus dikuasai secara lebih terkendali dan terkontrol. Yang kedua, manfaat bagi para guru seperti baik secara mandiri maupun bersama-sama, dapat berlatih untuk lebih meningkatkan kemampuan mengajar yang telah dimilikinya. Yang ketiga, manfaat bagi supervisor, seperti dapat mengelola data yang objektif dan komprehensif, tingkat kemampuan para calon guru maupun para guru dalam hal kemampuan mengajar yang harus dikuasai sesuai dengan tuntunan profesinya. C. Karakteristik pembelajaran mikro. Bentuk penyederhanaan melalui pembelajaran mikro yaitu dengan berlatih hanya memusatkan perhatian pada jenis keterampilan tertentu saja. Setiap berlatih berusaha secara konsentrasi hanya berlatih bagian-bagian tertentu sesuai dengan yang direncanakan. Bentuk penyederhanaan dalam pembelajaran mikro tersebut adalah upaya ciri khas atau karakteristik utama dari pembelajaran mikro. D. Prinsip pembelajaran mikro. Adapun prinsip-prinsip umum pembelajaran mikro antara lain prinsip perhatian dan motivasi, aktivitas, balikan, dan penguatan tentang dan perbedaan individual. Adapun prinsip khususnya yaitu berlaku sesuai dengan karakteristik model atau pendekatan pembelajaran yang dilakukan. Yang E. Unsur-unsur pembelajaran mikro. Yang pertama, proses latihan yang dikembangkan dalam pendekatan pembelajaran mikro. Yang kedua, latihan yang dilakukan melalui pendekatan pembelajaran mikro sesuai dengan namanya. Mikro yaitu kegiatan latihan belajar yang disederhanakan. Yang ketiga, latihan dikembangkan dalam pendekatan pembelajaran mikro hanya difokuskan pada jenis-jenis keterampilan tertentu secara spesifik. Yang keempat, pembelajaran yang dilakukan dengan penerapan pendekatan mikro lebih diarahkan untuk meningkatkan kontrol pada setiap jenis keterampilan yang dilatihkan.
3. Keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar atau teaching skill pada dasarnya adalah merupakan bentuk perilaku atau kemampuan keterampilan yang bersifat khusus dan mendasar yang harus dimiliki guru sebagai modal dasar untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajaran secara profesional. Ada beberapa keterampilan yang perlu diketahui oleh calon guru atau pendidik, diantaranya A. Keterampilan pembukaan pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran disebut dengan kegiatan yang dilakukan untuk memulai pembelajaran. Dari pengertian disebut ada dua hal yang penting yang perlu dicermati sasaran dari kegiatan pembukaan pembelajaran, yaitu menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa. Yang B. Keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal. Secara keterampilan mengembalikan kondisi belajar ke kondisi yang optimal bila terdapat gangguan dalam proses belajar, baik bersifat gangguan kecil, sementara maupun gangguan yang berkelanjutan. Lalu terdapat beberapa unsur penting yang harus menjadi dasar rujukan bagi guru dalam membimbing kegiatan pembelajaran, yaitu proses pengelolaan lingkungan, interaksi antara siswa dengan lingkungan, dan mencapai tujuan pembelajaran. Adapun bentuk-bentuk atau jenis pengelolaan yang dapat dijadikan alternatif oleh guru dalam melaksanakan fungsi pengelolaan kelas pada garis besarnya, yaitu terdiri dari 1. Model tindakan. Di model tindakan ini terdapat perfektif, reseptif, dan modifikatif tingkah laku. Yang kedua, peran guru, di mana guru sebagai fasilitator dan organisator pembelajaran. Yang ketiga, kebiasaan yang harus dihindari. Kebiasaan yang harus dihindari oleh guru dalam menerapkan keterampilan pengelolaan kelas antara lain yaitu campur tangan yang berlebih, kesenyapan dalam keterampilan mengajar, ketidaktepatan, penyimpangan, dan bertele-tele. C. Keterampilan menggunakan media atau alat. Keterampilan menggunakan media atau alat yang guru dapat menciptakan berbagai situasi kelas, menentukan metode pengajaran yang akan dipakai dalam situasi berlainan, dalam menciptakan iklim emosional yang sehat, diantaranya peserta didik. Komponen dan contoh media atau alat pembelajaran yaitu media audio, media visual, dan media audio dan visual. Tujuan dari menggunakan media atau alat pembelajaran yaitu 1. Agar proses pembelajaran sedang berlangsung dapat berjalan dengan cepat guna dan berdaya guna. Yang kedua, untuk mempermudah bagi guru dan menyampaikan informasi materi kepada peserta didik. Yang ketiga, untuk mempermudah bagi peserta didik dalam menyerap atau menerima serta memahami materi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, untuk mendorong rasa keingintahuan peserta didik agar mengetahui lebih banyak dan mendalam tentang materi atau pesan yang disampaikan oleh guru. Yang kelima, untuk menghindari salah pengertian atau salah paham antara peserta didik yang satu dengan yang lain terhadap materi atau pesan, pengertian atau salah paham antara peserta didik yang satu dengan yang lain terhadap materi atau pesan yang disampaikan oleh guru. D. Keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah proses pengajian informasi secara lisan yang diorganisir dengan sistematis atau runtutan untuk menunjukkan bahwa ada hubungan antara pesan satu dengan pesan yang lain, sehingga tercapailah suatu pemahaman untuk yang utuh yang diinginkan. E. Keterampilan variasi. Stimulus. Secara sederhana dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan variasi stimulus adalah upaya guru memberikan stimulus pembelajaran secara beragam atau variasi sehingga memungkinkan siswa dapat merespon melalui alat indera dan cara yang berbeda atau variasi untuk mendapatkan pengalaman belajar secara lebih luas dan mendalam.
Pada garis besarnya, variasi stimulus dalam pembelajaran dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu variasi pada kegiatan tatap muka, variasi menggunakan media dan alat pembelajaran, dan yang ketiga, variasi pola komunikasi pembelajaran. F. Keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya dapat dirumuskan sebagai kecakapan atau kemampuan seseorang dalam mengajukan pertanyaan untuk meminta keterangan atau penjelasan dari pihak lain atau yang menjadi lawan bicara. G. Keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan memberikan penguatan adalah segala bentuk respon yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik atas perbuatan atau respon siswa. Tujuan dari kegiatan melakukan penguatan dalam pembelajaran yaitu meningkatkan perhatian peserta didik untuk membangkitkan dalam memelihara motivasi belajar peserta didik agar memudahkan peserta didik belajar dan untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didik. H. Keterampilan membimbing diskusi kelompok. Menurut Helmiati tahun 2013, membimbing diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi pengembalian kesimpulan atau pemecahan masalah. I. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Rumsan Pendikbud tahun 1985 bahwa mengajar kelompok kecil atau perorangan adalah terbatasnya jumlah siswa yang dihadapi oleh guru, yaitu berkisar antara 3-8 orang untuk sekelompok kecil dan seseorang untuk per orang. Tujuan dari kegiatan kelompok kecil dan perorangan yaitu agar dapat mendiagnosa kesulitan belajar peserta didik secara akurat, maka guru harus mencermati atau meneliti permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan yaitu mengidentifikasi tema pembelajaran, pengorganisasian, memberikan kulminasi, mengenal secara personal, dan mendorong peserta didik. J. Keterampilan penutupan pembelajaran. Kegiatan penutupan pembelajaran dimaksud sebagai salah satu upaya refleksi untuk menyimpulkan guna memberi pemahaman yang menyeluruh kepada siswa mengenai proses dan hasil belajar yang telah dilakukan. Tujuan dan manfaat penutup pembelajaran. Kegiatan penutupan pembelajaran tidak cukup hanya melalui kegiatan yang bersifat administrasi seperti menyampaikan pengumuman, memberikan tugas, lalu berdoa dan salam. Menutup pembelajaran harus diarahkan pada sasaran atau tujuan yang jelas dan memiliki makna yang lebih luas. Komponen atau unsur penutupan pembelajaran sesuai dengan pengertian dan tujuan dari kegiatan terlihat. Pembelajaran antara lain menentukan kembali, menilai atau evaluasi, mengorganisasikan kegiatan, mengadakan konsolidasi, dan tindak lanjut.